Hujan rintik turun perlahan sore itu, membasahi atap-atap kumuh Terminal Lewi Panjang, Bandung. Para penumpang lalu lalang dengan wajah lelah, berharap segera tiba di rumah atau tempat tujuan. Di antara keramaian itu, seorang wanita muda melangkah pelan. Jaket hitamnya basah, wajahnya tertunduk, dan ransel lusuh tergantung di bahunya. Tak ada yang mengenalnya, tapi kehadirannya seperti membawa hawa dingin yang tak biasa. Namanya Dara, berasal dari Garut, dan ia datang bukan untuk pulang, melainkan untuk memulai sebuah perburuan. Seorang calo mendekatinya, pria tambun dengan senyum licik dan tatapan lapar. "Mau kemana, Neng?" "Ke Tasik." "Ke Garut?" "Ayo, sini saya bantu, murah, langsung jalan," ujarnya seraya menggandeng lengan Dara. Wanita itu menoleh pelan, menatap pria itu dengan sorot mata yang tajam seperti silet. "Saya bisa sendiri," jawabnya dingin, dan langsung melepaskan tangannya. Calo itu hanya tertawa, mengira Dara hanya penumpang keras kepala biasa. Tapi malam nanti, tawa itu akan menjadi jeritan yang tak pernah terdengar. Di sebuah warung terminal, para calo berkumpul. Mereka bercerita tentang mangsa baru, wanita muda yang baru tiba. Mereka tak tahu, Dara diam-diam memperhatikan dari kejauhan, matanya menajam seperti elang. Ia mengenali wajah-wajah itu. Satu di antaranya adalah pria yang dahulu ikut menjual adiknya ke jaringan gelap, 10 tahun lalu. Luka lama terbuka, tapi kini Dara tak lagi lemah. Ia bukan lagi gadis kecil yang hanya bisa menangis. Ia telah berubah menjadi bayangan yang menuntut balas. Malam menyelimuti terminal. Sebagian penumpang mulai hilang, hanya sisa pedagang dan sopir-sopir malam yang berjaga. Dara berjalan menuju tempat yang gelap di ujung terminal, tempat para calo biasa berkumpul untuk bagi-bagi hasil. Satu persatu lampu padam. Seorang calo melihat sesosok bayangan berdiri di ujung lorong. "Siapa itu?" teriaknya. Tak ada jawaban. Ia mendekat, dan sekejap kemudian tubuhnya terhempas ke tembok, suaranya hilang ditelan kegelapan. Keesokan paginya, satu calo tidak muncul. Teman-temannya mengira ia mabuk dan tertidur di warung remang. Tapi hingga siang, ia tak juga ditemukan. Seorang tukang sapu menemukan topinya tergeletak di belakang terminal, dengan bercak darah di sisinya. Polisi datang, namun mereka sudah terbiasa dengan kekerasan di terminal. Mereka mencatat seadanya dan pergi tanpa jawaban. Dara duduk di bangku tunggu, matanya kosong menatap papan jadwal keberangkatan. Di tangannya, ada sebuah gelang usang milik adiknya yang dulu diculik di terminal yang sama. "Satu sudah jatuh," bisiknya pelan. "Masih ada 9 lagi dalam daftar hitamnya." Ia tahu ini baru permulaan. Tapi ia juga tahu, tak akan berhenti sebelum semuanya hilang dari muka bumi. Angin sore kembali berhembus, membawa aroma tanah basah dan ketegangan yang tak kasat mata. Terminal Lewi Panjang yang biasanya gaduh, kini terasa lebih sunyi dari biasanya. Beberapa calo mulai resah, meski tak tahu mengapa. Mereka merasa diawasi, seperti ada sesuatu yang mengintai dari balik bayangan. Namun tak seorang pun menyangka, bahwa sang malaikat kematian telah hadir di tengah mereka, berwajah ayu, bersenjata tekad dan dendam. Dan malam-malam berdarah baru saja dimulai. Terminal Lewi Panjang masih diselimuti suasana ganjil. Pagi itu, kabar tentang hilangnya salah satu calo mulai menyebar. Para sopir elf, tukang ojek, hingga pedagang asongan membicarakannya sambil berbisik-bisik. Tak ada yang berani mengungkapkan dengan keras, seolah ketakutan mereka akan menarik perhatian sesuatu yang jauh lebih mengerikan daripada polisi. Dara mengamati semua itu dari kejauhan, duduk tenang sambil menyeruput kopi hitam yang terasa pahit di lidah, namun manis di hatinya. Satu langkah dendamnya telah terwujud. Sementara itu, para calo yang tersisa mulai mengadakan pertemuan rahasia di sudut terminal. Mereka menyusun berbagai teori tentang siapa yang bisa berani menantang mereka. Beberapa mengira ada kelompok rival yang ingin mengambil alih wilayah. Beberapa lagi beranggapan si calo hanya kabur karena utang. Tak satu pun dari mereka mencurigai wanita muda berwajah teduh yang kini berjalan di antara mereka, menyamar sempurna sebagai penumpang biasa. Petugas keamanan terminal memeriksa rekaman CCTV setelah laporan kehilangan. Di layar yang buram, sesosok wanita berjilbab hitam tampak berjalan sendiri, melintasi lorong sepi terminal malam itu. Ia sempat berhenti di sudut gelap, kemudian menghilang begitu saja seperti ditelan kegelapan. Tak ada suara, tak ada bukti. Hanya gambar yang membuat bulu kuduk berdiri bagi siapapun yang menontonnya. Tapi karena tidak jelas, petugas mengabaikannya,
mengira itu hanya gangguan teknis. Dara tersenyum samar saat mendengar kabar tentang CCTV itu dari obrolan penjaga warung. Ia tahu, ia harus lebih hati-hati. Tapi ia juga tahu, ketakutan sudah mulai merayap ke dalam hati para calo. Ketakutan adalah senjata ampuh, dan ia akan memanfaatkannya sebaik mungkin. Satu demi satu rasa percaya diri mereka akan runtuh, seperti tembok lapuk yang siap roboh diterpa angin. Malam kedua pun tiba, terminal semakin sepi, angin membawa bau sampah dan aspal basah. Di bawah sorot lampu jalan yang berkelap-kelip, Dara kembali bergerak. Sasaran berikutnya adalah seorang calo muda yang terkenal kasar dan sering memeras penumpang perempuan. Dara menunggu dengan sabar, mengikuti gerak-geriknya seperti bayangan. Saat pria itu berjalan sendirian ke arah toilet kumuh, Dara mengikutinya dalam diam, langkahnya nyaris tak bersuara. Di dalam toilet, calo itu mendengar suara langkah kaki. "Siapa?" teriaknya dengan suara gemetar. Ia mencoba bersikap tegas, namun keringat dingin sudah membasahi punggungnya. Tak ada jawaban. Tiba-tiba lampu toilet padam, dan dalam sekejap, dunia menjadi gelap pekat. Yang terdengar hanya desahan pendek, lalu suara benda jatuh menghantam lantai. Ketika lampu kembali menyala, hanya ada keheningan. Calo itu lenyap, meninggalkan hanya jejak lumpur dan aroma ketakutan yang menusuk. Esoknya, berita tentang hilangnya calo kedua menyebar lebih luas. Polisi mulai serius menyelidiki. Para calo kini benar-benar ketakutan, banyak yang memilih tidak turun ke terminal dan bersembunyi di luar kota. Tapi bagi Dara, ini belum cukup. Jaringan calo ini harus dihancurkan sampai ke akar-akarnya. Ia memegang erat gelang lusuh adiknya, merasakan denyut janji yang pernah ia ikrarkan di atas makam keluarganya, "Aku akan menuntaskan semuanya, dengan tanganku sendiri." Sore itu, di bangku tua terminal yang mengelupas catnya, Dara duduk sendirian. Di sekelilingnya, dunia bergerak cepat, namun di dalam hatinya hanya ada satu tujuan, pembalasan. Dan ia tahu, malam ini, Dara akan kembali mengalir tanpa suara. Langit Garut sore itu tak berbeda dari biasanya, tenang, menyimpan keindahan senja yang menggoda siapapun untuk menetap. Namun bagi Dara kecil, langit itu adalah saksi bisu dari tragedi yang merampas segalanya. Saat itu usianya baru 12 tahun, dan adiknya, Sari, masih 9. Mereka berdua menunggu ayah di terminal Guntur karena hendak pulang ke kampung dari Bandung. Tapi yang datang bukan ayahnya, melainkan 3 orang asing yang mengaku disuruh menjemput. Sari yang polos mengikuti mereka. Dara yang sempat menolak justru dipukul dan dibuang begitu saja ke pinggir terminal. Sejak hari itu, hidup Dara berubah. Sari tidak pernah kembali. Polisi tidak mampu menelusuri jejak. Hanya ada selentingan kabar dari sopir-sopir yang menyebutkan bahwa Sari kemungkinan besar dijual ke jaringan perdagangan anak oleh calo terminal yang terlibat dalam sindikat gelap. Ibu Dara meninggal, setahun kemudian karena depresi, dan sang ayah menyusul tak lama setelahnya karena serangan jantung. Dara tumbuh dalam sepi, menyimpan dendam yang membatu dalam dadanya. Tahun-tahun berlalu dalam kesunyian. Dara memilih menjauh dari kota, tinggal bersama seorang kakek tua di kaki Gunung Papandayan yang dikenal sebagai pendekar bayangan. Kakek itu tahu rasa sakit yang membusuk bisa menjadi kekuatan besar bila diarahkan dengan benar. Di sanalah Dara dilatih. Ia belajar silat tangan kosong, ilmu pernapasan, hingga cara mengendalikan rasa takut dan amarah. Ia belajar menyatu dengan bayangan, menghilang dalam kegelapan, menyerang tanpa suara. Kakek tua itu memberinya nasihat terakhir sebelum meninggal, balas dendam bukan tujuan hidup, tapi kadang itu satu-satunya yang membuat kita tetap hidup. Dara menyimpan kata-kata itu dalam hati. Ia turun dari gunung sebagai sosok baru, dingin, tenang, dan mematikan. Ia tidak lagi ingin menangis. Ia ingin membuat mereka merasakan rasa kehilangan yang sama, perlahan-lahan, satu persatu. Dara mengumpulkan informasi tentang calo-calo terminal yang terlibat dalam sindikat itu. Ia mencatat nama-nama mereka, mempelajari kebiasaan, rute, dan tempat persembunyian mereka. Ia tidak asal menyerang. Ia seperti pemburu sabar yang menunggu saat yang tepat untuk menyergap mangsanya. Dan kini, 2 dari daftar itu sudah tidak lagi ada. Masih ada 8 nama tersisa, tersebar di berbagai terminal di Jawa Barat. Mereka tak tahu bahwa takdir mereka sedang berjalan ke arah mereka, berbentuk wanita dengan dendam dalam matanya. Malam itu, Dara kembali menatap gelang kecil milik adiknya. Ia mengingat suara tawa Sari yang renyah,
wajah lugu yang selalu bersembunyi di balik punggungnya saat takut. Dara merasakan sesak di dadanya, namun ia segera menepisnya. Tidak ada tempat untuk air mata, gumamnya. Ia memandang peta terminal-terminal besar, Cicahem, Bekasi, Cirebon, Merak. Semua sudah ditandai dengan tinta merah. Ini bukan sekadar balas dendam. Ini adalah misi penghabisan. Di terminal Lewi Panjang, kegelisahan semakin menjadi. Beberapa calo mulai meninggalkan lapak mereka. Satu bahkan terlihat mengemasi barang dan pergi malam-malam, takut menunggu giliran. Tapi Dara tetap tenang, menanti malam berikutnya. Ia tahu, saat ketakutan sudah menguasai mangsa, mereka akan membuat kesalahan. Dan saat itulah, sang pemburu akan menerkam. Langkah Dara perlahan meninggalkan terminal. Angin dingin menyapu rambutnya. Dalam pikirannya, bayangan Sari berjalan di sampingnya, tersenyum seperti dulu. Tapi tak ada yang benar-benar kembali dari masa lalu, kecuali luka dan amarah. Dan keduanya kini membara dalam tubuh seorang wanita yang sudah bersumpah, bahwa tidak akan ada satupun dari mereka yang selamat. Terminal Cicahem, Bandung Timur, malam itu tampak lengang meski suara kendaraan besar masih sesekali meraung melewati jalanan utama. Dara berdiri di bawah papan bertuliskan, keberangkatan antar kota, menyamar sebagai penumpang yang kelelahan. Ia mengenakan kerudung abu-abu lusuh, wajahnya setengah tertutup masker, membuatnya nyaris tak dikenali. Ia tahu salah satu target berikutnya sering beroperasi di sini, seorang calo tua berjuluk Ujang Kopral, dulunya preman keras yang kini berganti profesi memperdagangkan manusia di bawah bayang-bayang terminal. Dengan mata tajam, Dara mengamati sekeliling. Ia melihat Ujang Kopral sedang duduk di bangku warung kopi, berbicara dengan dua orang pria lain sambil menunjuk-nunjuk ke arah calon penumpang. Gerakan tangan mereka membentuk sandi yang sudah dipahami Dara, sandi lama perdagangan gelap. Ia mengepalkan tangan di balik jaketnya. Amarah menggelora, tapi ia mengingat nasihat gurunya, kesabaran adalah senjata paling tajam. Beberapa jam ia menunggu. Saat malam semakin larut dan warung-warung mulai tutup, Ujang Kopral berdiri, berjalan ke arah belakang terminal tempat bus-bus tua terbengkalai. Dara mengikutinya dalam diam, langkahnya menyatu dengan bayangan. Ia tahu, Ujang biasanya menyimpan hasil curangannya di salah satu bangkai bas itu. Malam ini, Dara akan membuat tempat itu menjadi saksi bisu kejatuhan satu lagi makhluk kotor. Saat Ujang sedang membongkar sesuatu di dalam bas tua berwarna biru, Dara muncul di belakangnya, seperti bayangan yang terlahir dari kegelapan. Mencari sesuatu, Kopral, suaranya dingin, mengiris udara malam. Ujang terlonjak, refleks merogoh pisau lipat di saku. Namun Dara sudah lebih cepat. Sebuah tendangan menghantam tangannya, membuat pisau terlepas dan berputar di udara sebelum jatuh membentur lantai bas. Ujang berusaha melawan, tapi Dara menghindar dengan gerakan cepat, seperti angin yang menari. Pukulan keras mendarat di ulu hatinya, membuat pria tua itu jatuh tersungkur. Sebelum sempat berteriak, Dara menutup mulutnya dengan kain basah yang dibawanya. Ujang meronta, namun usianya yang tua dan tubuhnya yang lemah membuatnya kalah jauh. Dalam beberapa detik, ia terdiam, hanya menyisakan suara napas berat yang perlahan melemah. Dara menatap tubuh tak berdaya itu dengan tatapan kosong. Ia membuka jaket Ujang dan menemukan gulungan uang lusuh, serta foto-foto beberapa anak kecil, calon korban berikutnya. Napasnya memburu menahan amarah. Dengan tangan gemetar, ia mengoyak foto-foto itu, membakar semuanya di bawah cahaya kecil dari korek api. Tidak akan ada lagi korban darimu, gumamnya lirih, suaranya hampir seperti doa. Meninggalkan bangkai bas itu, Dara berjalan kembali ke keramaian terminal. Langkahnya tenang, namun dalam hatinya, badai berkecamuk. 3 nama sudah dicoret dari daftar. Malam itu, terminal Cicahem seolah lebih gelap dari biasanya. Tidak ada yang tahu bahwa malaikat kematian telah berlalu di antara mereka, meninggalkan jejak pembalasan yang tak bisa dihapuskan. Langit Bekasi malam itu tampak muram, seolah merasakan aroma kematian yang perlahan mendekat. Dara tiba di terminal Bekasi dengan langkah ringan, namun hatinya berdebar keras. Target berikutnya adalah pasangan calo kakak adik bernama Dadan dan Dedi, 2 sosok keji yang terkenal di kalangan penumpang sebagai pemalak dan penculik terselubung. Mereka biasanya beroperasi di lorong tengah terminal, menawarkan tiket palsu, lalu menyeret korban yang lengah ke dalam jebakan bas kosong. Dara menyusuri deretan bas yang parkir berdesakan seperti monster tidur.
Suasana terminal Bekasi lebih keras dan liar dibandingkan Cicahem. Penjual makanan berteriak memanggil pembeli, sopir angkot berteriak tanpa henti, sementara para calo berkeliaran seperti hiu mencium bau darah. Dara menarik napas dalam-dalam, menenangkan dirinya. Ia tahu malam ini akan lebih sulit, melawan dua orang sekaligus berarti risiko lebih besar. Tapi ia juga tahu, misi ini harus berjalan, tidak ada ruang untuk kegagalan. Mata Dara menangkap sosok Dadan, pria berbadan kekar dengan tato ular melingkar di lengannya. Tak jauh dari situ, Dedi yang lebih kurus dan licik, sedang merayu seorang gadis muda yang tampak kebingungan. Darah-darah mendidih melihatnya. Tanpa pikir panjang, ia bergerak, membaur dalam keramaian, mendekat seperti bayangan yang tak terlihat. Ia harus bertindak cepat sebelum korban baru jatuh ke tangan mereka. Saat Dadan dan Dedi hendak menarik paksa gadis itu ke sebuah lorong sempit, Dara menghadang jalan mereka. "Lepaskan!" Suaranya terdengar tenang namun mengandung ancaman tajam. Dadan mendelik, merasa diinterupsi. "Urusan apa lu? Ha!" bentaknya kasar. Dara tidak menjawab. Dalam sekejap, ia bergerak. Sebuah tendangan keras menghantam lutut Dadan, membuat pria besar itu jatuh berlutut sambil meraung kesakitan. Dedi, terkejut, mencoba kabur, tapi Dara sudah lebih dulu mengunci lengannya dan membantingnya ke lantai kasar terminal. Keributan itu menarik perhatian beberapa orang, namun karena terbiasa melihat keributan di terminal, tak seorang pun berani mendekat. Dara berlutut di atas tubuh Dadan, menatap matanya yang terbelalak ketakutan. "Ini untuk semua anak yang kalian sakiti," bisiknya dingin. Sebuah pukulan terarah menghantam titik vital di lehernya, membuat Dadan kehilangan kesadaran. Dedi berusaha merangkak kabur, namun Dara melemparkan sepotong rantai dari tumpukan barang bekas, membelit kakinya, membuatnya jatuh tersungkur. Dengan sisa tenaga, Dedi memohon ampun, namun Dara hanya menatapnya tanpa emosi. Ia tahu, belas kasihan bukan bagian dari rencana ini. Dara mengambil ponsel dari saku Dedi dan menemukan daftar nama serta foto korban yang masih dalam pencarian sindikat mereka. Dengan dingin, ia mengirimkan semua data itu ke akun anonim yang biasa dipantau oleh LSM Penyelamat Anak. Setidaknya, masih ada yang bisa diselamatkan dari neraka ini. Malam itu, sebelum meninggalkan terminal Bekasi, Dara menyeret tubuh Dadan dan Dedi ke lorong belakang tempat truk sampah parkir. Ia meninggalkan mereka di sana, pingsan, tak berdaya, dan mungkin akan ditemukan polisi dalam kondisi mengenaskan. Dara berjalan menjauh, menatap lampu-lampu jalan yang berkedip-redup. 4 nama telah tercoret, tapi perjalanan ini masih jauh dari akhir. Luka di hatinya baru sedikit terobati. Masih ada darah yang harus ditumpahkan, demi keadilan yang tidak pernah mereka dapatkan. Terminal Harjamukti di Cirebon menyambut Dara dengan hawa panas yang menusuk, bercampur bau solar dan keringat. Di antara kerumunan orang, Dara berjalan perlahan, matanya terus bergerak mengamati setiap sudut. Target kali ini adalah seorang perempuan bernama Yayah, bekas mucikari kejam yang kini beroperasi sebagai calobas, mengincar gadis-gadis muda dari desa untuk diperdagangkan. Dara tahu, bertemu Yayah berarti bertemu dengan wajah dari masa lalu, wajah yang mengingatkannya pada wanita yang dulu menyeret adiknya, Sari, dengan iming-iming hadiah kecil. Dara berdiri di dekat sebuah kios rokok, berpura-pura memilih permen sambil memperhatikan gerak-gerik Yayah. Perempuan parubaya itu mengenakan jilbab pudar dan pakaian kebesaran, namun sorot matanya tetap licik dan haus mangsa. Dara mendengar sebagian percakapan, Yayah sedang menipu 2 gadis remaja, menawarkan pekerjaan pelayan restoran dengan gaji besar di kota. Dara merasakan dadanya bergetar hebat, amarahnya membuncah, namun ia tetap menahan diri. Ia menunggu saat yang tepat. Beberapa menit kemudian, Yayah menggiring kedua gadis itu ke sebuah mobil van tua di sudut terminal. Dara mengikuti dari kejauhan, tubuhnya membaur dengan bayangan kendaraan parkir. Ketika Yayah lengah membuka pintu belakang mobil, Dara bergerak cepat. Ia menarik kedua gadis itu dengan lembut namun tegas, membisikkan, "Lari ke arah pos keamanan, cepat." Kedua gadis itu, meski bingung, merasakan ketulusan dalam suara Dara dan segera berlari sekuat tenaga. Yayah menoleh, terkejut melihat mangsanya kabur. Sebelum sempat berteriak, Dara sudah berdiri di hadapannya, menatap dengan mata penuh kebencian yang membekukan darah. "Masih bermain dengan hidup orang lain, Yayah." Suara Dara terdengar rendah dan mengancam. Yayah mundur, mencoba mengeluarkan pisau kecil dari balik baju besarnya.
Namun Dara sudah memprediksi itu, dengan sekali gerakan, ia memelintir pergelangan tangan Yayah hingga wanita itu berteriak kesakitan. Dengan cengkeraman kuat, Dara menyeret Yayah ke dalam lorong sempit di antara deretan bas yang tak terpakai. Tidak ada yang peduli. Di terminal keras seperti Harjamukti, suara rintihan dianggap hal biasa. Dara menjatuhkan Yayah ke tanah, menatapnya dengan penuh jijik. "Berapa banyak gadis yang sudah kau hancurkan hidupnya?" tanyanya, suara bergetar menahan amarah. Yayah hanya menangis, memohon ampun, namun Dara tahu air mata itu hanyalah topeng. Dara menahan dirinya untuk tidak melampiaskan semua amarah dengan kekerasan. Ia memilih sesuatu yang lebih menyakitkan, mempermalukan Yayah. Ia mengambil foto wanita itu, memvideokan pengakuannya di bawah tekanan, lalu mengunggahnya ke beberapa grup media sosial lokal yang aktif membongkar kejahatan jalanan. Wajah Yayah, dalam hitungan menit, tersebar luas. Tak butuh waktu lama sebelum segerombolan supir angkot dan warga terminal yang marah menyerbu tempat persembunyian Yayah. Sambil meninggalkan kerumunan itu, Dara berbalik sekali lagi, melihat Yayah diseret menuju pos keamanan oleh tangan-tangan yang marah. Kali ini, keadilan datang bukan dari tangannya sendiri, tapi dari masyarakat yang muak dengan kebusukan. 4 nama lagi masih menunggu di daftar. Malam di Cirebon pun terasa lebih sunyi setelah satu lagi dosa masa lalu dibereskan. Langkah Dara menginjak dermaga Pelabuhan Merak dengan mantap, seolah setiap detiknya membawa kenangan pahit yang tertanam kuat dalam ingatannya. Laut malam itu bergelombang tenang, namun tidak dengan hatinya. Di tempat inilah Sari terakhir terlihat, dibawa oleh seorang calo berotot bernama Burhan yang terkenal sadis, suka menyiksa gadis-gadis muda sebelum menjual mereka ke kapal asing yang melintas ke negeri seberang. Dara tahu, jika ada satu orang yang paling pantas merasakan neraka di dunia, maka itu adalah Burhan. Pelabuhan Merak bukan tempat biasa. Penjagaan ketat, lalu lintas logistik yang padat, dan para calo yang bergerak dalam sistem rapi membuatnya jadi sarang kejahatan terselubung. Dara menyamar sebagai porter, mengenakan seragam lusuh dan topi butut. Ia menyusuri dermaga, mengincar satu wajah Burhan, pria tinggi dengan luka parut di pipi kiri dan mata yang tak pernah tersenyum. Butuh waktu berjam-jam hingga akhirnya ia melihat Burhan di dekat kapal feri tua, sedang berbicara dengan seorang kapten kapal sambil menepuk pundaknya, seperti dua saudara dalam dosa. Dara mengepalkan tangan. Di saat itu, ia kembali melihat bayangan Sari, adiknya, duduk ketakutan di tepi pelabuhan, diapit dua pria tinggi dengan tatapan buas. Ingatan itu menghantamnya seperti palu godam. Ia mengikuti Burhan, menunggu saat pria itu berpisah dari rombongannya. Tak lama kemudian, Burhan berjalan sendirian ke arah kontainer kosong di ujung pelabuhan. Dara tahu, itu kesempatan satu-satunya. Ia muncul dari balik bayangan seperti bayangan masa lalu yang datang menuntut balas. "Burhan," panggilnya pelan. Pria itu menoleh dengan santai, namun begitu melihat mata Dara yang penuh dendam, dia tahu waktunya sudah tiba. "Siapa lu?" Burhan bersiap, tapi Dara tidak memberinya waktu berpikir. Tinju keras mendarat tepat di rahangnya, membuat tubuh besar itu terhuyung. Burhan melawan, namun Dara sudah bukan gadis rapuh dari masa lalu. Setiap gerakannya adalah kilas balik penderitaan yang tak pernah hilang. Mereka bertarung di bawah cahaya remang-remang dermaga. Pukulan dan tendangan bertukar cepat. Burhan sempat menjatuhkan Dara, namun ia segera bangkit dengan mata menyala. Ia menghantam rusuk pria itu dengan siku, menendang lututnya hingga terdengar suara retakan kecil. Burhan terjatuh, mengerang kesakitan, namun masih mencoba meraih pisau di pinggangnya. Dara menginjak tangannya, lalu menatapnya dengan mata basah oleh emosi. "Di mana Sari?" Suaranya gemetar. Burhan tertawa sinis di tengah napas beratnya. "Udah lama dia dijual, udah abis." Dara menutup matanya, air matanya jatuh tanpa suara. Tapi ia tahu satu hal, Burhan tidak pantas bebas. Ia mengikat pria itu dengan tali pelabuhan, memukul peluit keras memanggil petugas. Laporan anonim sudah ia kirim sebelumnya, lengkap dengan bukti-bukti perdagangan manusia yang Burhan lakukan. Dalam hitungan menit, petugas datang dan menyeret Burhan yang tak berdaya, sementara Dara lenyap dalam gelap malam, seperti bayangan yang tak ingin dikenali. Di balik tangisnya malam itu, Dara menatap laut lepas. Satu demi satu, para pelaku yang menghancurkan hidup adiknya telah tumbang. Tapi masih ada jejak yang belum tuntas, luka yang belum sembuh. 3 nama lagi menanti di daftar. Dan Dara, sang pemburu dari Garut,
belum selesai menulis takdir bagi para iblis itu. Tasikmalaya, kota yang tampak damai dengan udara sejuk dan hamparan pegunungan hijau, ternyata menyimpan satu titik kelam yang selama ini luput dari sorotan. Di balik terminal Indihiyang yang tampak biasa, beroperasilah seorang calo tua bernama Ujang Kodir, mantan sopir travel yang berubah menjadi perantara pengiriman gadis-gadis desa ke kota besar. Ia terkenal licik, menyamar sebagai Pak Haji, untuk mengelabui keluarga korban. Dara sudah menguntit gerak-geriknya selama 2 hari. Dan hari ini, ia memutuskan, Ujang Kodir tak boleh lagi menyesatkan satu pun nyawa. Dara menyamar sebagai anak gadis desa yang baru turun dari elf jurusan Garut. Ia mengenakan baju sederhana, menunduk dan membawa tas besar yang tampak berat. Tak butuh waktu lama hingga Ujang Kodir menghampirinya, menawarkan pekerjaan sebagai penjaga butik dengan gaji besar di Jakarta. Suara lembutnya menipu, senyum palsunya menyebalkan. Dara pura-pura ragu, menatapnya dengan mata lugu. Di balik wajah polos itu, amarah Dara bergelora, menahan diri dari menghantam wajah pria itu sejak awal. Ujang Kodir menggiring Dara menuju rumah kontrakan kecil di pinggiran kota, katanya untuk mengisi formulir kerja dan menunggu mobil jemputan. Di dalam rumah itu, Dara melihat jejak kelam, tumpukan KTP gadis-gadis lain, baju-baju murah, bahkan beberapa foto terselip di dinding, foto wajah yang tampak muram, sebagian bahkan seperti sudah tidak hidup. Dara duduk tenang, menunggu Ujang Kodir pergi ke dapur untuk menyiapkan minuman penyambutan. Saat itulah Dara bergerak. Ia membuka tasnya dan mengeluarkan kamera tersembunyi kecil, meletakkannya di atas lemari. Ia mulai menyusuri setiap sudut rumah dan memvideokan semua bukti. Ketika Ujang Kodir kembali dengan 2 gelas air teh, Dara langsung menatapnya tajam dan berkata, "Berapa banyak anak gadis yang sudah kamu jual, Kodir?" Ujang terdiam, lalu mencoba tertawa mengelak. Tapi Dara bangkit berdiri, membuka jaketnya, menunjukkan kartu pers palsu yang sengaja ia buat bertuliskan Lembaga Perlindungan Anak Nasional. "Gue tahu semua yang lo lakuin," ujar Dara dingin. "Gue punya video, foto, bukti, dan saksi yang siap bicara." Ujang panik, mencoba kabur ke belakang rumah, namun Dara sudah menghalau jalannya. Sebuah tendangan keras mendarat di perutnya, membuat pria tua itu jatuh terduduk, memegangi perutnya sambil meringis. "Ini bukan soal dendam lagi," kata Dara, "ini tentang menghentikan iblis seperti lo dari menghancurkan hidup anak-anak yang gak tahu apa-apa." Dara menghubungi aparat lokal yang sudah ia koordinasikan sebelumnya. Petugas datang dengan cepat setelah menerima lokasi dan bukti digital. Ujang Kodir tak berkutik ketika diborgol, wajahnya pucat pasi. Dara melihat gadis-gadis lain muncul dari balik kamar, mereka masih muda, sebagian menangis ketakutan. Dara menenangkan mereka, memeluk satu persatu, merasa seperti memeluk sosok adiknya sendiri yang dulu tak sempat ia selamatkan. Malam itu, Dara berdiri di luar kontrakan sambil memandangi langit Tasik yang kelam. Hatinya masih berat, tapi satu langkah lagi telah ia tuntaskan. 2 nama tersisa di daftar, 2 wajah yang masih menghantui tidurnya. Perjalanan balas dendamnya belum selesai. Dan Dara tahu, semakin dekat akhir, semakin berbahaya langkahnya. Bandung malam itu turun gerimis. Kota yang dulu menjadi tempat Dara dan Sari berlibur saat kecil kini berubah menjadi panggung ketegangan. Dara berdiri di depan sebuah klub malam eksklusif di daerah Dago Atas. Klub itu milik Andre Tikus, seorang germo berkedok pengusaha hiburan, dan salah satu otak utama dalam jaringan perdagangan manusia yang menghancurkan hidup Sari. Nama Andre muncul dari penyelidikan rahasia yang Dara gali bertahun-tahun. Dan malam ini, ia tak datang untuk bersenang-senang. Ia datang untuk mengakhiri. Dara mengenakan gaun hitam elegan, rambutnya disanggul, dan wajahnya tertutup makeup tipis. Ia menyelinap masuk ke klub, melewati lampu-lampu remang, dentuman musik, dan tawa palsu para sosialita. Di balik senyumnya, Dara membawa senjata kecil di balik tas clutch-nya, serta perekam suara yang aktif dari awal. Ia melihat Andre duduk di ruang VIP, dikelilingi wanita muda dan 2 bodyguard bertubuh besar. Sekilas mata mereka bertemu. Dara pura-pura tersipu, lalu mendekat dengan langkah pasti. Andre menawarinya minuman. Dara menerima, tapi tidak menyesapnya. Ia mengaku sebagai model dari luar kota, yang mencari kerja sambilan. Andre tertawa geli, seolah sudah tahu permainan ini. Namun saat Dara membisikkan satu kalimat, pria itu mendadak pucat, "Sari kirim salam dari neraka."
Tubuh Andre membeku, matanya melebar. Sebelum ia sempat bangkit atau memberi isyarat, Dara menginjak kakinya dengan tumit tajam dan menyodok perutnya dengan benda tumpul yang disembunyikan di tasnya. Semua terjadi dalam hitungan detik. Andre tersungkur, dan suasana klub langsung ricuh. Dara kabur keluar, diikuti 2 bodyguard yang langsung mengejarnya. Hujan makin deras saat Dara berlari menuju gang kecil di belakang klub. Di sanalah jebakan sudah disiapkan, 2 polisi wanita yang bekerja diam-diam dengan Dara menyergap para bodyguard dan membekuk mereka. Andre yang sempat kabur juga tak jauh, ditangkap di jalan bawah oleh tim aparat yang sudah menunggu. Semua bukti, mulai dari rekaman pengakuan hingga transaksi gelap yang disusupi Dara selama beberapa minggu terakhir, cukup untuk menjeratnya. Di kantor polisi, Dara duduk diam sambil menatap foto Andre yang akhirnya mengenakan baju tahanan. Di tangannya, ia menggenggam kalung kecil milik Sari, satu-satunya kenangan yang masih ia bawa. Polisi menyatakan bahwa jaringan Andre akan dibongkar total. Banyak korban selamat mulai muncul dan bersaksi. Dara menangis diam-diam, bukan karena lega, tapi karena luka itu masih ada. Sari, satu lagi, gumamnya. Namun, sebuah pesan masuk ke ponsel burnernya. Isinya hanya satu kalimat, "Kami tahu siapa kamu sebenarnya, Dara. Hentikan sebelum nyawamu jadi taruhannya." Pengirimnya anonim, namun Dara tahu, ini berasal dari orang terakhir di daftarnya, tokoh bayangan yang selama ini menjadi dalang utama, orang yang melindungi para calo itu selama bertahun-tahun. Dara menatap langit malam yang diguyur hujan. Satu nama terakhir, satu langkah menuju akhir. Langit Jakarta gelap pekat, seolah menyatu dengan beban di dada Dara. Setelah semua yang ia lewati, akhirnya ia tiba di bab terakhir perjalanannya. Musuh yang selama ini hanya bergerak di balik layar, tak bernama, tak bertanda. Namun dari hasil penelusuran dan penggalian data, semua benang merah mengarah pada satu sosok, Darman Sudrajat, mantan pejabat tinggi yang kini menjadi tokoh berpengaruh dalam dunia politik dan bisnis, dan yang selama ini melindungi jaringan calo di seluruh terminal Jawa Barat. Dara berdiri di depan gedung tinggi megah tempat Darman berkantor. Penuh kamera pengawas, penjaga berseragam, dan lapisan keamanan digital. Ini bukan lagi seperti memburu calo di terminal, ini perang melawan raksasa. Tapi Dara tidak datang sendirian. Sejak kasus Andre mencuat ke publik, banyak pihak mulai ikut mendukungnya secara diam-diam, termasuk jurnalis, aktivis HAM, bahkan anggota Intel yang diam-diam ingin keadilan ditegakkan. Mereka membentuk jaringan bayangan, dan malam ini mereka semua bergerak. Dara berhasil masuk ke gedung itu dengan menyamar sebagai petugas pengantar dokumen rahasia. Di lantai paling atas, ia akhirnya menatap wajah Darman Sudrajat, pria tua dengan jas rapi, senyum dingin, dan mata seperti ular. "Kau gadis dari Garut itu?" "Iya," ucap Darman dengan suara pelan tapi tajam. "Kupikir kau hanya mitos." Dara tak menjawab, ia hanya meletakkan satu berkas tebal di atas meja, bukti aliran dana, daftar korban, rekaman percakapan, dan foto-foto rahasia. Semua kebusukan yang ia kumpulkan bertahun-tahun. Darman membaca cepat, lalu tertawa kecil. "Kau pikir ini cukup menghancurkanku? Dunia ini tak butuh kebenaran, Dara. Dunia butuh keseimbangan, dan aku yang menjaganya." Tiba-tiba ia menekan tombol darurat di bawah meja. Sirine berbunyi, tapi saat itu juga, listrik padam, jaringan terganggu, dan lift berhenti. Jaringan bayangan Dara telah menyusup sistem. Semua penjaga lumpuh. Gedung itu terisolasi. Tinggal mereka berdua. Pertarungan pun terjadi. Darman bukan pria lemah. Ia sempat menendang Dara hingga terjatuh, mencoba melarikan diri. Tapi Dara bangkit, memukulnya dengan tongkat pendek yang ia sembunyikan di balik mantel. Darah mengalir dari pelipis Darman. Mereka saling mengunci. Nafas Dara terengah, tapi matanya menyala penuh dendam. "Untuk semua gadis yang kau hancurkan. Untuk adikku, Sari," ucap Dara, sebelum akhirnya menekan leher Darman hingga pria itu terkulai lemas. Tak lama kemudian, polisi masuk ke gedung, dipandu oleh aktivis dan jurnalis yang membawa semua bukti. Darman ditangkap dan diseret keluar, wajahnya kusut dan kotor. Kamera-kamera media merekam semuanya. Malam itu, Jakarta menyaksikan kejatuhan seorang raksasa. Dan Dara, perempuan dari Garut yang kehilangan segalanya, berdiri di atas puing-puing kegelapan yang ia runtuhkan sendiri. Dara tidak tersenyum. Ia hanya menatap langit Jakarta yang mulai terang. Ia tahu perjalanan ini bukan hanya miliknya.
Ini perjuangan untuk mereka yang tak bisa bersuara. Dan kini, ia akan kembali ke Garut, bukan untuk lari, tapi untuk membangun tempat perlindungan bagi para korban. Dari terminal ke terminal, Dara menyalakan harapan. Beberapa bulan telah berlalu sejak Darman Sudrajat ditangkap. Media nasional menyebutnya sebagai akhir era kelam perdagangan manusia. Namun bagi Dara, perjuangan itu bukan tentang kemenangan, melainkan tentang pemulihan. Ia pulang ke Garut dengan langkah berat namun pasti, membawa luka yang belum sembuh, tapi juga membawa kekuatan baru, kekuatan dari semua jiwa yang pernah tertindas dan tak punya suara. Di pinggiran kota Garut, Dara membangun sebuah rumah kecil dari sumbangan para dermawan dan bantuan para aktivis yang dulu bersamanya. Tempat itu dinamakan Terminal Harapan, sebuah rumah singgah bagi perempuan dan anak-anak korban eksploitasi. Di dinding depannya tertulis kutipan dari Sari yang pernah ditulis di buku hariannya, "Meski aku tak sempat kembali, aku percaya kebaikan akan menemukan jalannya." Terminal Harapan bukan sekadar tempat berlindung. Ia menjadi markas perjuangan baru. Dara dan timnya mulai menyebarkan edukasi ke terminal-terminal lain, membangun jaringan informasi, dan membuka hotline darurat bagi siapapun yang merasa terancam oleh sindikat-sindikat gelap. Banyak yang mulai datang, beberapa menangis, beberapa diam penuh trauma. Tapi semua disambut dengan tangan terbuka. Suatu sore, seorang gadis kecil bernama Nia duduk di tangga Terminal Harapan. Matanya kosong, wajahnya penuh luka. Dara mendekat, memeluknya tanpa banyak kata. Gadis itu tak menangis, tapi tubuhnya gemetar. Dara tahu betul rasa itu, rasa takut, bingung, dan hampa. Ia menggenggam tangan Nia, lalu berbisik, "Kamu aman sekarang. Tak ada yang bisa menyakitimu lagi." Tak jauh dari situ, sebuah bis berhenti. Di kaca belakangnya, tertempel poster kecil bergambar wajah Dara, dengan tulisan, "Jangan takut bicara. Terminal Harapan ada untukmu." Suara klakson bis, tawa anak-anak, dan obrolan para relawan menghidupkan tempat itu, seperti denyut nadi baru di tengah luka yang belum sepenuhnya kering. Dara berdiri di bawah matahari senja, memandangi langit Garut yang kini cerah. Ia tahu, perjuangan masih panjang. Sindikat-sindikat serupa mungkin akan muncul kembali. Tapi ia tidak sendiri. Ia punya jaringan, ia punya semangat, dan yang paling penting, ia punya harapan. Harapan yang dulu mati bersama Sari, kini hidup dalam setiap langkahnya. Dan ketika malam tiba, Dara duduk di depan makam Sari. Ia menaburkan bunga sambil tersenyum kecil. "Aku sudah selesai, Sari. Kau bisa tenang sekarang." Angin malam berhembus lembut, seperti bisikan dari dunia lain. Dara memejamkan mata. Untuk pertama kalinya sejak tragedi itu, ia merasa damai. 1 tahun setelah Terminal Harapan berdiri, Dara mulai mendengar kabar tentang jaringan baru yang bergerak lebih licin dan brutal. Mereka tidak lagi hanya berkutat di terminal, tapi merambah ke desa-desa kecil, menggunakan kedok panti asuhan palsu untuk memperdagangkan anak-anak. Dara tidak bisa diam, luka masa lalunya membara lagi, menyalakan amarah yang dulu nyaris padam. Ia tahu, jika ia tidak bergerak, akan ada lebih banyak Nia, lebih banyak Sari, yang dikorbankan. Dengan membawa tim kecil dari Terminal Harapan, sebagian adalah para penyintas yang kini bangkit menjadi pejuang, Dara memulai perjalanan baru ke daerah perbatasan antara Garut dan Cianjur. Mereka menyamar sebagai relawan pendidikan, mengunjungi panti-panti asuhan yang terdaftar resmi maupun ilegal. Mata Dara tajam menangkap ketidakwajaran, anak-anak yang kurus, suara tangis di malam hari, dan pengurus panti yang terlalu sibuk menutupi sesuatu. Salah satu tempat, Panti Asuhan Kasih Ibu, menarik perhatian Dara lebih dalam. Di sana, ia bertemu dengan seorang anak laki-laki berusia 7 tahun, Aldi, yang matanya penuh ketakutan. Ketika malam tiba, Aldi diam-diam menyelipkan kertas lusuh ke tangan Dara. Isinya hanya satu kalimat, "Tolong selamatkan kami." Dara menggenggam kertas itu erat, seperti menggenggam bara api. Ia tahu ini bukan lagi tentang investigasi biasa. Ini perang rahasia. Dara mengatur rencana penyelamatan dengan hati-hati. Ia tahu jika salah langkah, semua anak itu bisa lenyap secepat bayangan. Malam itu, di bawah hujan deras dan langit yang menggelegar, Dara dan timnya memecahkan kunci pagar belakang, membungkam penjaga, dan menyelamatkan lebih dari 20 anak dari tempat itu. Tangis dan tawa pecah bersamaan di dalam bis kecil yang mereka gunakan untuk kabur. Namun mereka tidak pergi tanpa perlawanan. Sindikat yang mengendalikan panti itu mengejar mereka,
mengerahkan preman bayaran. Di jalanan licin yang meliuk di antara perbukitan, kejar-kejaran brutal terjadi. Dara harus berpikir cepat, mengorbankan salah satu kendaraan untuk menghalangi jalan musuh. Dalam kabut dan hujan, mereka akhirnya berhasil lolos ke tempat aman, sebuah gereja tua yang sudah lama tak terpakai. Di dalam gereja itu, Dara menyalakan lilin satu persatu, menghadirkan cahaya kecil bagi anak-anak yang ketakutan. Ia memandang wajah-wajah kecil itu, setiap luka, setiap harapan yang masih bertahan di balik ketakutan. Dalam hatinya, Dara bersumpah, selama ia masih bernapas, tidak akan ada lagi anak yang jatuh ke tangan para monster itu. Malam itu, di tengah bau tanah basah dan nyala lilin, Dara menyadari satu hal, perjuangan ini tidak akan pernah selesai. Tapi, ia tidak akan pernah menyerah. Bara di dalam dirinya kini bukan lagi bara dendam semata. Ia telah menjadi bara perjuangan, bara yang akan membakar semua kegelapan yang berani menyentuh anak-anak tak berdosa. Setelah penyelamatan itu, nama Dara kembali bergaung di kalangan bawah tanah. Para sindikat mulai geram dan memburu keberadaannya. Surat ancaman, bayaran untuk pembunuh bayaran, hingga sabotase terhadap terminal harapan mulai bermunculan. Namun Dara tetap berdiri, matanya tak pernah goyah. Malam itu, ketika ia sedang mengantar anak-anak ke tempat perlindungan baru, kabar buruk datang, salah satu timnya, Yuda, diculik saat menyelidiki jejak sindikat di Cianjur. Dara tahu ini bukan sekadar penculikan biasa. Ini perang terbuka. Tanpa ragu, ia mengumpulkan beberapa orang kepercayaannya. Mereka bergerak dalam senyap, menelusuri jejak darah yang ditinggalkan sindikat. Setiap langkah di tanah Cianjur terasa berat, penuh jebakan dan pengkhianatan. Informasi yang mereka dapatkan mengarah ke sebuah villa tua di tengah hutan, tempat sindikat biasa melakukan transaksi gelap. Malam itu, Dara dan timnya menyusup ke dalam villa. Dentuman musik keras dan tawa kasar pria-pria bersenjata menyambut mereka. Di salah satu ruangan bawah tanah, Yuda terikat dengan kondisi mengenaskan, tubuhnya penuh luka. Tanpa pikir panjang, Dara melemparkan gas asap ke dalam ruangan, memanfaatkan kekacauan untuk masuk dan membebaskannya. Tapi langkah mereka tidak semudah itu, mereka telah ditunggu. Pertempuran brutal pecah. Dara berhadapan langsung dengan tangan kanan bos sindikat, seorang pria bertubuh raksasa bernama Mandor Roni. Pukulan-pukulannya keras bagai palu, membuat Dara beberapa kali terjatuh. Tapi ingatan tentang anak-anak yang telah ia selamatkan memberinya kekuatan luar biasa. Dengan teknik bertarung yang ia asah dari pengalaman jalanan, Dara akhirnya menjatuhkan Mandor Roni dengan memukul tepat ke pelipis menggunakan pipa besi. Suasana semakin kacau. Villa itu dibakar oleh sindikat sendiri, berharap bisa menghilangkan jejak. Dara dan timnya berlari di tengah kobaran api, membawa Yuda yang setengah sadar. Ledakan terdengar di belakang mereka, menghancurkan villa tua itu menjadi abu. Dara tak menoleh ke belakang. Ia tahu bahwa yang penting sekarang adalah hidup, bertahan, dan terus melanjutkan perang ini. Saat mereka tiba di tempat aman, Yuda membuka matanya lemah. Mereka, masih banyak, Dara, di seluruh Jawa Barat, katanya pelan sebelum pingsan kembali. Dara menggenggam tangan Yuda, dadanya bergemuruh. Ini bukan akhir, ini baru permulaan dari perang yang jauh lebih besar. Sindikat ini bercabang, mengakar lebih dalam dari yang pernah ia bayangkan. Di bawah langit Cianjur yang kelam, Dara menatap ke depan. Matanya menyalakan bara yang lebih besar dari sebelumnya. Ia tidak lagi hanya membela adiknya, atau anak-anak yang sempat ia selamatkan. Kini, ia berperang untuk seluruh generasi yang berhak mendapatkan dunia yang lebih layak. Dan ia bersumpah, tidak akan berhenti sampai semuanya bersih, meski itu berarti menempuh jejak darah sepanjang hidupnya. Setelah peristiwa di Cianjur, Dara tahu bahwa sindikat ini bukan hanya jaringan terminal dan panti palsu. Mereka telah masuk ke urat nadi kota-kota besar. Tujuannya kini jelas, Bandung, pusat transit manusia dan uang, tempat para bos besar bersarang. Informasi dari Yuda yang mulai pulih membuka satu nama, Abiyasa, pria bermuka dua yang dikenal sebagai dermawan di depan publik, namun di balik layar adalah dalam perdagangan manusia kelas kakap. Dara menyamar sebagai jurnalis lepas yang ingin meliput kegiatan sosial Abiyasa. Ia masuk ke lingkaran luar, mengamati, mencatat, dan diam-diam membangun peta kekuasaan sindikat Bandung. Semakin dalam ia masuk, semakin terlihat wajah-wajah ternama yang ternyata ikut ambil bagian, pengusaha, aparat, bahkan tokoh masyarakat. Dara tak gentar, ia menyusun strategi pelan-pelan,
mengetahui bahwa satu langkah ceroboh bisa berujung maut. Pada suatu malam, Dara dan timnya berhasil menyusup ke gudang utama yang dijadikan tempat transit korban. Pemandangan yang mereka temukan membuat dada Dara sesak, puluhan perempuan dan anak-anak dikurung dalam kontainer, sebagian bahkan tampak tak sadarkan diri. Waktu mereka sedikit, Dara membagi tim menjadi dua, satu menyelamatkan korban, satu lagi mencuri dokumen-dokumen transaksi penting. Namun ketika semuanya tampak lancar, jebakan mengerikan menanti. Gudang itu dipenuhi sensor gerak dan kamera tersembunyi. Dalam hitungan menit, pasukan bayaran Abiasa mengepung tempat itu. Pertempuran pecah, peluru beterbangan, jeritan terdengar dari segala arah. Dara sendiri harus berhadapan dengan pembunuh bayaran wanita bernama Agnia, mantan tentara bayaran yang dingin dan kejam. Pertarungan antara Dara dan Agnia berlangsung sengit. Tubuh Dara dihantam beberapa kali, darah mengalir di pelipisnya. Namun dengan kelincahan dan naluri jalanannya, Dara berhasil menjebak Agnia di antara tumpukan besi dan menguncinya dengan tali rantai. Saat suara sirene polisi yang akhirnya datang menggema, Dara berdiri lemas namun tegak. Wajahnya penuh luka, tapi matanya masih menyala. Polisi yang datang awalnya hendak menahan Dara, namun bukti yang berhasil diselamatkan timnya tak bisa dibantah, rekaman transaksi, daftar nama pembeli, hingga bukti keterlibatan tokoh-tokoh penting. Malam itu, berita penangkapan besar-besaran mengguncang Bandung. Wajah Abiasa terpampang di seluruh televisi nasional, bukan sebagai pahlawan, tapi sebagai monster yang sebenarnya. Dara kembali ke Terminal Harapan dengan tubuh lelah tapi hati lapang. Anak-anak yang diselamatkan di Bandung mulai bergabung di rumah perlindungan. Mereka bermain, belajar, dan perlahan mulai tersenyum kembali. Meski tubuhnya penuh bekas luka, setiap tawa mereka menjadi penawar bagi jiwanya. Tapi Dara tahu, masih banyak kota lain, masih banyak anak lain yang menunggu diselamatkan. Di depan papan besar Terminal Harapan, Dara mencoret nama, Bandung, dari daftar kota target yang ia tulis sendiri. Di bawahnya, tertulis kota berikutnya, Tasikmalaya. Ia menarik napas dalam, lalu berbalik ke timnya. "Kita belum selesai," katanya lirih. Mereka mengangguk, dan malam itu, langit di atas Terminal Harapan kembali dihiasi bintang, bintang yang menjadi saksi tekad seorang wanita Garut yang tak akan pernah berhenti. Tasikmalaya, kota kecil yang tampak damai di permukaan, menyimpan rahasia kelam di balik senyumnya. Dari informasi yang dikumpulkan Dara, disinilah salah satu cabang sindikat beroperasi, dengan metode yang jauh lebih keji, memperjualbelikan manusia sebagai hiburan untuk kalangan elit gelap. Korbannya, anak-anak jalanan yang tak memiliki siapa-siapa untuk mencari mereka. Dara merasa darahnya mendidih. Ini lebih buruk dari yang ia bayangkan. Ia dan timnya tiba di Tasikmalaya dengan hati-hati. Mereka menyamar sebagai pelancong biasa, membaur di pasar dan terminal, mencari petunjuk. Perlahan, mereka menemukan pola. Setiap malam Jumat, ada pengangkutan anak-anak dari sebuah rumah besar di pinggiran kota. Tempat itu dijaga ketat, dikelilingi kawat berduri dan kamera pengawas. Dara tahu, ini akan menjadi misi tersulit yang pernah mereka lakukan. Malam itu, hujan deras mengguyur Tasikmalaya. Dara mengenakan pakaian serba hitam, berbaur dengan bayang-bayang. Mereka menyusup melalui saluran pembuangan, menahan napas saat bau busuk menusuk hidung. Di dalam rumah besar itu, sebuah lelang mengerikan sedang berlangsung. Anak-anak dipajang seperti barang dagangan di depan para pembeli berjas mahal, yang tertawa dan bertepuk tangan. Amarah, Dara membuncah. Tanpa menunggu aba-aba, ia dan timnya menyerbu. Pertarungan brutal meletus. Para penjaga profesional menghadang mereka dengan senjata, tapi Dara sudah mempersiapkan diri. Menggunakan teknik bertarung jarak dekat, ia menghajar satu persatu lawannya. Sementara itu, tim lain membebaskan anak-anak yang menangis ketakutan di balik kandang besi. Di tengah kekacauan, muncul sosok besar, Tuan Arya, otak kejahatan di Tasikmalaya. Ia bukan hanya pintar, tapi juga berbahaya, pernah menjadi instruktur bela diri sebelum berbalik menjadi predator. Dara bertarung mati-matian melawannya. Setiap pukulan dari Arya terasa seperti dihantam palu. Tapi Dara tak mundur. Ia bertarung dengan seluruh luka, dendam, dan cinta untuk anak-anak itu. Akhirnya, dengan gerakan cepat, Dara menusukkan sebilah belati kecil ke bahu Arya, membuat pria itu terjatuh dan mengerang. Polisi yang sudah dibocorkan oleh seorang informan rahasia masuk ke lokasi. Kali ini, Dara tidak perlu lari.
Bukti kejahatan terlalu telanjang untuk bisa ditutupi. Para pembeli elit yang biasa kebal hukum malam itu digiring dalam keadaan memalukan, wajah-wajah mereka terekam kamera. Namun kemenangan itu terasa pahit. Di antara anak-anak yang diselamatkan, ada beberapa yang tidak sempat bertahan karena trauma berat. Dara menahan tangis saat menggendong seorang anak kecil yang sudah tak bernyawa, menggenggam boneka lusuh. Ia berjanji di dalam hatinya, neraka yang mereka buat di dunia ini akan dia balas dengan kehancuran yang lebih dahsyat. Malam itu, di bawah hujan yang tak kunjung reda, Dara berdiri di atas reruntuhan rumah besar yang telah berubah menjadi medan perang. Tubuhnya penuh luka, tapi semangatnya menyala lebih terang dari sebelumnya. Dengan suara bergetar, ia berbisik, "Aku tidak akan berhenti, sampai tidak ada lagi air mata seperti ini." Dan dalam diam, langkah berikutnya sudah diputuskan, Purwakarta. Purwakarta, kota yang tak sepopuler Bandung atau Tasikmalaya, kini menjadi tempat yang menyimpan ancaman baru bagi Dara. Setelah kemenangannya di Tasikmalaya, Dara tahu bahwa sindikat ini semakin terdesak, dan para pemain besar mulai bermain kotor. Berbeda dengan kota-kota sebelumnya, Purwakarta memiliki lapisan yang lebih rapuh, permainan politik yang menjerat banyak tokoh lokal. Sindikat yang beroperasi di sini tidak hanya mengandalkan kekerasan fisik, tetapi juga beroperasi dalam bayang-bayang kekuasaan. Dara harus menghadapi musuh yang tidak hanya kuat, tapi juga berpengaruh. Dara dan timnya tiba di Purwakarta dengan hati-hati. Informasi yang mereka peroleh dari kontak lokal mengarah pada satu sosok penting, Bupati Purwakarta, seorang politisi yang selama ini dikenal bersih dan religius, namun ternyata terlibat dalam perdagangan manusia di balik layar. Ia memiliki hubungan gelap dengan sindikat internasional yang memanfaatkan kelemahan ekonomi daerah. Dara tahu, untuk menumbangkan kekuatan ini, ia tidak hanya perlu melawan para penjaga sindikat, tapi juga menggoyahkan fondasi politik yang sudah lama berdiri. Malam pertama di Purwakarta, Dara menyusuri gang-gang sempit dan mendengarkan percakapan rakyat yang takut akan kehilangan tempat tinggal mereka. Para pedagang, buruh, dan keluarga miskin semua dibungkam oleh ancaman. Bahkan keberadaan panti-panti yang menyembunyikan para korban tampak tak terjamah hukum. Dalam hati, Dara berjanji akan mengungkap semua ini ke permukaan. Tapi ia tahu, jika satu langkah salah, ia bisa terperangkap dalam permainan besar yang tidak ia mengerti. Dara memutuskan untuk menyusup ke pusat kekuasaan, menghadiri sebuah acara amal yang diselenggarakan oleh Bupati Purwakarta. Di sana, ia bertemu dengan banyak tokoh berpengaruh, termasuk orang-orang yang terlibat langsung dalam bisnis gelap. Di balik senyuman dan salam hormat, Dara bisa merasakan hawa tak sedap. Ia mendekati salah satu asisten bupati yang dianggap memiliki informasi penting, dan dengan sangat hati-hati, ia mulai menanamkan keraguan. Namun permainan ini jauh lebih licik daripada yang dibayangkan Dara. Tanpa diduga, asisten bupati yang ia dekati malah mengkhianatinya. Dara ditangkap oleh pasukan bayaran yang sudah menunggu di luar. Tangannya diborgol dan ia dibawa ke sebuah gudang tersembunyi yang terletak di luar kota. Di sana, ia disekap sementara Bupati Purwakarta dengan dingin menatapnya dari kejauhan. "Kau kira, kau bisa menghentikan sistem yang sudah lama berjalan?" tanyanya. Senyuman licik menghiasi wajahnya. Namun, Dara tidak menyerah begitu saja. Dengan kemampuan bertarung yang telah terasah, ia berhasil melepaskan diri dari ikatan dan menyerang para penjaga yang tak siap. Dalam kekacauan itu, ia menemukan sejumlah anak yang diperlakukan lebih buruk dari hewan. Mereka adalah anak-anak yang diculik dari berbagai kota untuk dijadikan pekerja paksa dan hiburan gelap. Dara tidak bisa menahan tangisnya, tetapi kemarahannya lebih besar. Ia membawa anak-anak itu keluar, menyusup melalui lorong-lorong gelap menuju tempat aman. Ketika Bupati mengetahui bahwa operasinya telah terganggu, ia memerintahkan pasukan terbaiknya untuk menghentikan Dara. Pertempuran hebat kembali terjadi. Kali ini, Dara berhadapan dengan Mardi, mantan petarung yang kini menjadi tangan kanan Bupati. Pukulan-pukulan keras menghantam Dara, tapi dengan setiap serangan, ia semakin tahu titik kelemahan Mardi. Dalam hitungan detik, Dara berhasil menumbangkan Mardi dengan teknik mematikan yang ia pelajari dari tahun-tahun sebelumnya. Akhirnya, dengan Bupati yang ditangkap dan bukti-bukti yang kuat, Dara berhasil menggoyahkan kekuasaan yang telah lama mendominasi Purwakarta. Namun, kemenangan itu tidak datang tanpa harga. Dara merasa lelah, tubuhnya penuh luka, dan banyak korban yang masih harus diselamatkan. Tetapi ada satu hal yang ia pelajari dari perjuangannya,
keadilan tidak akan datang dengan mudah, dan perang ini tidak akan selesai hingga setiap sudut negeri terbebas dari kegelapan. Jakarta, ibu kota yang gemerlap dengan segala fasilitas dan kemewahan, namun menyimpan sisi gelap yang tak pernah terlihat oleh mata umum. Dara tahu bahwa pertempurannya belum selesai, justru ini adalah ujian terbesar. Setelah menggulingkan sindikat di kota-kota kecil, kini ia menghadapi permainan yang jauh lebih besar, jaringan perdagangan manusia yang beroperasi hingga ke tingkat elit kota. Dari informasi yang ia terima, di Jakarta ada satu nama yang harus ia hadapi, Rizal Gunawan, seorang pengusaha sukses yang memiliki jaringan luas di dunia bisnis, namun menyembunyikan kekayaan yang diperoleh dari perdagangan manusia. Dara dan timnya tiba di Jakarta dengan rencana matang, menyusup ke dunia bisnis yang tampak penuh kemewahan. Namun, Jakarta tidak seperti yang ia bayangkan. Setiap sudut kota dipenuhi dengan pengaruh yang sulit ditembus, dan tidak ada tempat yang benar-benar aman. Dari gedung-gedung tinggi hingga jalan-jalan kumuh, semua memiliki keterkaitan dengan jaringan ini. Mengumpulkan bukti menjadi semakin sulit, karena Rizal Gunawan tidak hanya berhubungan dengan politisi, tetapi juga dengan figur-figur penting yang memiliki pengaruh besar dalam dunia hukum dan keamanan. Malam pertama di Jakarta, Dara merasakan ketegangan yang berbeda. Mereka melakukan penyelidikan dengan hati-hati, menggunakan semua informasi yang mereka punya, dan mengikuti jejak-jejak kecil yang ditinggalkan oleh sindikat. Namun, semakin dalam mereka menggali, semakin banyak juga jebakan yang mereka temui. Para pengawal Rizal Gunawan tidak hanya terdiri dari pasukan bayaran, tetapi juga agen-agen rahasia yang terlatih. Mereka selalu selangkah lebih maju, seakan mengetahui setiap gerakan mereka. Suatu malam, Dara berhasil mendapatkan informasi penting dari seorang informan yang sangat berisiko. Informan itu menyebutkan tempat rahasia yang digunakan oleh Rizal untuk menyembunyikan transaksi-transaksi gelapnya. Tempat itu, yang terletak di balik sebuah klub malam mewah, menyimpan lebih dari sekadar uang dan barang berharga. Di sana, anak-anak yang diperdagangkan dijadikan hiburan bagi kalangan elit, sementara hukum seolah tak bisa menyentuh mereka. Dara merasa dunia ini semakin gelap dan kejam. Dengan menyamar sebagai pelanggan, Dara memasuki klub malam itu. Suasana di dalam penuh dengan kegembiraan palsu, musik keras, dan tawa penuh kepalsuan. Namun, di balik semua itu, Dara bisa merasakan kekejian yang terpendam. Di ruang VIP, anak-anak yang terperangkap terlihat tak berdaya, dijadikan alat untuk memuaskan para tamu kaya yang tak peduli dengan nasib mereka. Dara menahan amarahnya dan menunggu waktu yang tepat untuk bertindak. Namun, ketika Dara hampir berhasil mengumpulkan bukti, Rizal Gunawan muncul di hadapan para tamu VIP, menyapa mereka dengan senyum penuh percaya diri. Sekilas, ia tampak seperti sosok yang tak bisa disentuh, tetapi ada sesuatu yang berbeda di matanya. Rizal sudah tahu bahwa Dara sedang mengincarnya. Sebelum Dara sempat melarikan diri, para pengawal mulai mengepungnya. Rizal tertawa sinis, mengungkapkan bahwa mereka selalu selangkah lebih maju, dan Dara hanyalah pion yang tidak bisa mengganggu jalannya bisnis mereka. Pertarungan itu tak terhindarkan. Dengan seluruh pasukan yang mengepung, Dara harus melawan untuk bertahan hidup. Namun, kali ini lawannya bukan hanya para pengawal biasa. Ada Jules, seorang petarung bayaran internasional yang terkenal dengan teknik mematikan. Setiap pukulan yang diberikan oleh Jules sangat menghancurkan, namun Dara, dengan segudang pengalaman, berhasil menahan serangan dan membalas dengan penuh perhitungan. Darah mengalir dari tubuh Dara, tapi ia tak akan menyerah. Dengan satu gerakan mematikan, Dara berhasil melumpuhkan Jules, membuatnya terjatuh dengan nyaris tak bernyawa. Namun, sebelum ia bisa mengejar Rizal Gunawan, polisi yang telah disusupi oleh anak buah Rizal datang untuk menangkap Dara. Ia dipaksa untuk melarikan diri ke jalanan Jakarta yang sibuk, berlari melalui lorong-lorong sempit. Di saat-saat terakhir, Dara tahu bahwa ia tidak bisa menghentikan semuanya sendirian. Dengan timnya yang terluka dan satu tujuan yang lebih besar, ia memutuskan untuk mengungkap jaringan ini di hadapan dunia, sekaligus mengajak masyarakat untuk melawan ketidakadilan.